ini. Baik, sebenarnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak Jono Effendi selaku CEO Pasar Trainer, kepada Profesor Dr. Abdurrahman Kadir MSI selaku Ketua AFEBI, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara signing MOU Pasar Trainer X AFEBI. Dan untuk acara selanjutnya, mulai dari perkenalan pasar trainer, simbolisasi kerjasama dengan penyerahan piagam dan foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, akan dipandu oleh Mbak Katlea Regito SEMSI selaku moderator pada pagi hari ini. Kepada Mbak Katlea, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ana sudah membuka kegiatan. Sebelumnya selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Jono Effendi selaku Ketua dan Co-founder dari CEO Pasar Trainer, dan di sini juga sudah hadir Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir MSI sebagai Ketua DPN AFEBI yang juga sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu peserta kegiatan pagi ini, perkenalkan saya Katelia Regito yang hari ini akan bertugas memandu kegiatan acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu, yang nanti kita akan mulai dengan perkenalan dari Pasar Trainer oleh Bapak Jono Effendi, diikuti dengan perkenalan AFEBI oleh Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir MSI. Kemudian nanti kita akan ada simbolisasi kerjasama dengan penyerahan piagam serta foto bersama dari Pak Jono Effendi dan juga Profesor Abdul Rahman. Kemudian nanti ada pemaparan materi dari Bapak Cahyadi Pakeh mengenai Leading in Digital Era. Sudah hadir Pak Cahyadi Pakeh di sini. Selamat pagi Pak Cahyadi, narasumber kita pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kemudian kita nanti akan ada sesi Q&A mengenai materi ya, kurang lebih selama 30 menit. Nanti saya akan mempersilakan para peserta pagi ini yang sudah hadir di ruangan Zoom untuk kita saling berdiskusi ya Bapak dan Ibu terkait dengan topik yang akan dibawakan oleh Bapak Cahyadi Pakeh. Kemudian seperti biasa nanti kita akan tutup dengan kegiatan foto bersama serta closing. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat kegiatan pada pagi ini, izinkan saya untuk mempersilahkan Bapak Jono Effendi selaku CEO dan juga Ketua Co-founder dari Pasar Trainer untuk memperkenalkan kegiatan ataupun sambutan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Jono Effendi, kami persilahkan. Thank you, Bu Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga sehat semua pagi ini, teman-teman semua. Saya Jono Effendi. Saya akan cepat aja ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pasar Trainer. Jadi pagi ini bahagia sekali kita punya kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan AFEBI. Selamat pagi. Saya ucapkan buat Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir sebagai Ketua AFEBI dan juga Sekjen Bu Mary. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa langgeng dan saling memberikan manfaat buat masyarakat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan share materi sedikit. Oke, apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah terlihat Pak. Oke. Sudah. Oke, mungkin saya akan langsung aja. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pasar Trainer. Merupakan syarat harus dipenuhi nih. Nah ini jadi asli. Saya dapat disertifikasi. Oke. Jadi apa itu Pasar Trainer? Pasar Trainer ini adalah live training marketplace. Live training artinya trainingnya itu kan memang kita lakukan secara langsung karena sekarang ini secara digital itu banyak sekali training-training yang dilakukan, di mana training itu banyak mengandalkan yang kita kenal dengan namanya video on demand. Jadi dia menggunakan video untuk ditawarkan kepada para peserta dan kemudian peserta itu mendengarkan video dari para trainer. Nah, di Pasar Trainer kami tidak
menawarkan video on demand, tetapi kami menawarkan live training, artinya si trainer langsung berhadapan kepada pesertanya, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, kenapa demikian? Karena kami mengedepankan quality education, ya, SDG 4 quality education. Dan kenapa quality education itu kami lihat lebih efektif di dalam live learning? Karena di video on demand itu tentu ada keterbatasan dari sisi interaksi dengan peserta. Satu, yang kedua, kami lihat di video on demand itu biasanya updating itu kan dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi ketika video itu dibuat dengan pada saat diajar itu kan situasi bisa berubah tuh. Sehingga isi video kadang-kadang bisa saja tidak relevan lagi dengan situasi terakhir gitu. Nah, di dalam live learning si professional trainer itu kami tuntut untuk mengupdate materi, mengupdate juga informasi-informasi yang dia sampaikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi itulah kurang lebih mengenai live training yang kami berikan. Dan karena kami ini sifatnya marketplace, jadi kami menemukan dua pihak, yaitu supply dan demand. Supply di sini adalah kami punya rekanan-rekanan berupa perusahaan-perusahaan training, dan juga kami punya rekanan-rekanan berupa professional trainer. Nah, apa yang kami sebut professional trainer di sini adalah trainer-trainer yang sudah berpengalaman 10 tahun ke atas di bidangnya. Jadi memang dia udah pengalaman 10 tahun lebih di bidang itu, baru kami perkenankan untuk menjadi pengajar di tempat kami. Karena kami ingin apa yang disampaikan lebih lebih luas, ya, tidak hanya sekedar teoritis, tetapi juga memberikan hal-hal yang praktikal yang terjadi sehari-hari di dunia kerja, dan juga ada sesi sharing experience yang disampaikan oleh si trainer tersebut kepada pesertanya gitu. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, dari sisi demand, tentu kami sekarang ini kami punya yang namanya in-house class, public class, dan juga bootcamp yang kami bisa tawarkan kepada corporate dan juga individual, ya. Dan ini mungkin sedikit statistik yang kami punya, ada kurang lebih 1.860 training programs, ada 6.020 partisipan. Sebenarnya ada lagi yang kami juga bantu kelola, ada ribuan lagi, tapi kita nggak masukkan di sini sebagai partisipan langsung. Dan kemudian kita punya 200 lebih bisnis klien, nanti kita bisa lihat di belakang. Plus ada saat ini ada 590 professional trainers yang ada di dalam platform marketplace kami. Dan ini angkanya ini berubah terus. Biasa kalau di apa namanya di digital company startup kan ini akan nambah terus, ya. Oke, mungkin ini sedikit terkait dengan pasar trainer. Dan program kami ada in-house program, yaitu program yang dirancang khusus untuk perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu menginginkan suatu program yang kami sampaikan khusus sesuai dengan mereka, biasanya kami kemas sesuai dengan keinginan mereka. Dan ada juga yang sifatnya public class. Nah, public class ini kami tawarkan periodically, dan nanti kami menunggu individual partisipan yang biasanya mendaftar. Nah, sedangkan kelas bootcamp ini kelas yang agak technical dan agak panjang. Nah, biasanya kami buat dalam durasi yang lebih pendek, namun dia repeat atau lebih panjang programnya, bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa sampai ada yang 2 atau 3 bulan gitu programnya. Nah, yang terakhir, training organizer ini adalah suatu program di mana kami memberikan jasa sebagai organizer dari suatu kebutuhan training. Dan kebetulan saat ini ada bank yang sudah menunjuk kami, ya, untuk training organizer ini. Jadi semua training-training dari perusahaan itu atau dari bank tersebut itu diberikan atau diminta kami untuk kelola. Jadi kami yang harus mereka cuma menyampaikan kebutuhannya apa, sisanya dari A to Z itu, dari mencari trainer, kemudian menyiapkan silabus, sampai nanti pelaksanaan kelasnya itu semua kami yang jalankan. Nah, itu yang kita sebut training organizer. Dan ini ada beberapa lagi yang akan masuk. Jadi kenapa ada kecocokan sama kami, kebetulan karena kami punya banyak program dan banyak fasilitator di sini, jadi mereka meminta kami sebagai training organizer. Nah, di samping itu ada beberapa program yang sifatnya sebenarnya lebih ke arah campaign atau sebagai corporate social responsibility dari kami kepada masyarakat. Nah, kami membuka program yang namanya Skill Booster. Jadi Skill Booster ini
awalnya waktu pandemik kami beri dalam bentuk berupa free webinar dan kemudian kami terus kembangkan. Sekarang memang berbayar tapi murah sekali, sekitar 10.000 sampai 20.000 rupiah harganya, dan kami lakukan setiap hari Sabtu tuh. Setiap hari Sabtu untuk program selama 2 jam gitu ya. Nah, tujuannya untuk mengeduket masyarakat mengenai professional content, ya juga untuk biar pengajar kami juga bisa melihat bagaimana pelaksanaan training yang ada di tempat kami. Jadi kami menawarkan program yang namanya Skill Booster ini untuk masyarakat. Dan kami juga punya yang namanya Community Collabs. Jadi kerjasama seperti dengan AVB itu sebenarnya bagian dari what we call it Community Collabs gitu. Jadi ada komunitas-komunitas yang kami bisa ajak kerjasama untuk membantu para anggota dalam komunitas tersebut, sehingga bagi kami ini merupakan suatu branding juga ya. Jadi kami menjadi lebih dikenal, tapi buat komunitas itu anggotanya bisa mendapatkan benefit dengan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Kemudian ada juga yang sifatnya Goes to Campus. Jadi AVB ini juga bisa nyangkut ke Goes to Campus. Cuman kan awal waktu kami buat Goes to Campus memang spesifik tuh kampus. Nah, kalau di AVB kan ke community dulu baru ke kampusnya gitu. Nah, Goes to Campus itu ada kerjasama. Kami juga ada kerjasama dengan beberapa kampus untuk memberikan manfaat kepada para mahasiswa yang di kampus tersebut ya, dengan program-program yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau oleh mahasiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari kampus tersebut, sehingga mahasiswa yang tadinya mungkin kalau di keseharian mereka kan belum terekspos dengan dunia kerja ya, pada saat mendapatkan program-program ini mereka bisa mengenalin atau bisa merasakan experience secara nyata secara praktikal di dalam dunia kerja tersebut gitu. Dan terakhir ada partner client benefit, ini juga campaign kami yang kami lakukan di mana di dalam organisasi kadang-kadang mereka punya juga clients gitu. Saya ambil contoh, ada salah satu bank, mereka mempunyai suatu service program kepada klien-kliennya, di mana service program itu sebenarnya bisa dalam berbagai bentuk. Nah, salah satu bentuk service yang dia berikan pada kliennya adalah memberikan training gratis. Ya, jadi bagaimana training gratis dia bisa berikan. Nah, mereka bekerja sama ke kita sehingga mereka membayar kita untuk kita yang akan memberikan training kepada klien-kliennya mereka. Jadi basically si perusahaan ini mengabsorb ongkos training ya, yang tentu dengan harga partnership yang kami lakukan gitu. Jadi ini kurang lebih service yang kami miliki saat ini, dan ke depan memang ada beberapa service program lagi yang kami lagi siapkan ya. Tapi sementara yang sudah kita launch adalah ini. Nah, ini mengenai training kategoris yang ada di Pasar Trainer. Jadi memang kita lintas kategoris ya, lintas industri juga. Jadi ada, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ada yang sifatnya cross functional skills, artinya program-program di sini itu program yang bisa applicable untuk berbagai industri dan berbagai area. Ada teknologi, supply chain, finance, tech, accounting, itu kan bisa ke berbagai industri. Sedangkan ada juga yang sifatnya lebih spesifik, yang ke IT. Ini ada mengenai, misalnya di IT, Information System and Technology, ada web, mobile development. Nah, kami juga ada partnership, misalkan saya sebutkan ya, ada Hacktiv8 gitu. Jadi Hacktiv8 itu partner kami untuk teknologi, jadi mereka kalau ada kebutuhan-kebutuhan misalkan terkait dengan tech engineer atau kebutuhan untuk coding gitu ya, nah itu bisa ke sana. Kita pun ada beberapa partner terkait dengan digital marketing, juga terkait dengan profesional di digital marketing, itu ada di dalam platform kita. Ada Microsoft Office, data, cyber security, dan lain-lain. Dari natural resources juga kita juga ada beberapa program terkait oil and gas, mining, air and water ya. Contohnya salah satu kalau di oil and gas itu ada kita kerjasama sama John Karamoy School of Drilling, yaitu memang mereka expert di oil and gas. Kemudian ada FMCG, Banking and Finance. Ya, ini Banking and Finance mungkin salah satu kekuatan kami karena saya sendiri sebagai foundernya start dari wilayah sini ya. Jadi cukup banyak, dan klien kami juga cukup banyak di wilayah Banking and Finance gitu. Jadi terkait dengan sertifikasi risk management,
terkait dengan banking fundamental, credit analysis, kemudian terkait dengan treasury, trade finance, dan hal-hal lain itu kita cover di dalam banking and finance. Dan kebetulan juga cukup banyak bank yang kami pegang program manajemen development programnya atau MDP-nya, ya, dan itu kami kelola di Pasar Trainer. Dan sisanya kita ada di industri lain seperti telecommunication, automotive, hospitality, dan juga asuransi. Nah, ini initial thought dalam collaboration. Tentu kita akan bicara lebih teknis, lebih detail lagi nanti dengan AVB. Apa sih yang bisa kita saling kontribusi gitu nanti ke depannya. Dari Pasar Trainer, apa yang kami pikirkan adalah banyak dengan adanya digital transformasi saat ini, banyak sekali upskill dan reskill programs yang mungkin akan relevan buat mahasiswa-mahasiswa sekarang. Artinya ketika dia memasukin dunia kerja, dia pengen sedikit bersentuhan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, ini di dalam program kami kan cukup banyak, dan kami bisa pilih yang mana sesuai, disesuaikan juga dengan kebutuhan dari university yang nanti akan kerjasama lebih lanjut dengan Pasar Trainer. Dan kemudian karena para partner kami ini adalah professional trainer, ya seperti Pak Pakeh dan lain-lain, ya. Selain punya passion di mengajar, mereka juga merupakan praktisi-praktisi di lapangan yang experience-nya itu udah kenceng banget lah, ya udah tebal banget, sehingga hopefully mereka bisa menularkan, menyalurkan real work experience sharing kepada para mahasiswa, sehingga kami lihat ini akan menjadi program yang bisa mempercepat akselerasi mahasiswa untuk mengejar mahasiswa dari fundamental theoretical dan fundamental teknis yang dia dapat selama di kuliah dengan mungkin digabung dengan real work experience yang nanti dia akan dapat dari pengajar-pengajar yang ada di kami. Gitu. Nah, itu yang mungkin kami bisa pikirkan untuk berkontribusi. Kemudian dari AVB tentu yang kami harapkan adalah, karena AVB adalah asosiasi dari Fakultas Ekonomi yang mempunyai jaringan yang sangat luas, bisa mengkonek Pasar Trainer nanti dengan uni-uni yang oleh universitas untuk kami bisa mengisi. Hilang soalnya? Sudah kembali, Pak? Ya. Udah kedengaran lagi? Oke. Sudah. Nah, kami harapkan nanti ada input-input yang bisa memberikan kami ide, kira-kira apa sih yang bisa kami berikan atau kami bantu ke AVB untuk meningkatkan kontribusi para universitas terhadap lulusannya, sehingga menjadi lebih ready to the works gitu. Jadi itu kurang lebih initial thought-nya, tapi pasti detail-detailnya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya untuk lanjutannya. Dan ini mungkin beberapa examples dari upskill dan reskill program. Misalnya di sisi cyber security kami punya yang namanya cyber security fundamental. Kemudian ada beberapa program yang lain. Dari data ada contohnya kita punya topik first step to become a professional data scientist, big data foundations. Kemudian di digital marketing ada SEO, ya, search engine optimization, copywriting, atau content management. Di career preparation ada professional CV creation, interview preparation. Ini menurut saya berguna ya buat mahasiswa. Kenapa kita taruh di sini sebagai examples. Kemudian di banking and finance nanti ada like simple cash flow management, digital banking, type of investment and insurance, dan termasuk sustainable finance and ESG. Nah, itu contoh program yang sudah ada di tempat kami gitu, yang mungkin bisa memperkaya apa yang sudah tentu diisi oleh Bapak Ibu yang ada di universitas, ya. Dan ini kurang lebih klien-klien yang ada di kami saat ini, ya. Jadi dari banking dan juga tentu dari financial institution dan non banking. Beberapa nama mungkin cukup familiar ya buat teman-teman sekalian. Dan to make it short,
saya akan tutup nanti dengan satu video ya dari klien kami mengenai pasar trainer. Nah, silahkan dinikmati. Halo, nama saya Sisi. Saya dari PT Kredit Pintar Indonesia dan saya sebagai Senior HRBP Manager. Pasar trainer ini baru pertama kali dan menurut saya well prepared sekali, on time dan rapih lah semuanya. Kita kerjasama untuk training negotiation skill dan trainernya Pak Purnama. Trainingnya berjalan lancar sekali, ilmunya juga seru ya, maksudnya baru gitu buat para peserta dan mereka semuanya enjoy juga mengikuti kelasnya. Keren kali ya. Oke, itu sedikit tentang pasar trainer. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan cukup menggambarkan apa itu pasar trainer dan mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa saling berkontribusi buat masyarakat, terutama buat para mahasiswa agar mereka bisa langsung cepat menyatu kepada dunia kerja. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Jono Effendi yang sudah membuka ya pagi ini dengan perkenalan mengenai pasar trainer. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan serta dosen yang baru bergabung pada kegiatan pagi ini. Sebelum kami lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu perkenalan AFEBI yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir, MSI. Kepada Profesor Abdul Rahman. Sudah siap, Prof? Ya, ya. Kami persilakan. Silakan, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran dengan jelas ya, Prof. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Pak John Effendi. Salam kenal Pak. Salam kenal. Ibu Mary, Ibu Sekjen AFEBI, kolega dekan, para pengurus AFEBI yang berkesempatan hadir pada hari ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan berkat dan hidayahnya lah kita hari ini memperoleh lagi satu hal yang cukup mencerahkan, cukup menjanjikan dan cukup memang relevan dalam situasi saat ini. Pak John, seminggu yang lalu Ibu Mary mengontak saya masih awam dengan apa itu pasar trainer. Lalu Ibu Mary menjelaskan saya secara singkat, lalu saya katakan oke, kita assign, karena bagaimanapun juga kalau melihat tadi kurikulum, melihat program-programnya, itu sangat bisa membantu memberikan value-added, memberikan certified pendamping ijazah kepada mahasiswa kita ketika dia ingin masuk, katakanlah dia ingin berkompetisi dalam dunia kerja, maka dia memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh tempat mereka bekerja. Saya ingin memperkenalkan AFEBI, kalau bisa Pak Fauzan, slide-nya Pak Fauzan. Ya, AFEBI ini Pak John adalah kumpulan dekan-dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta ekonomi, baik itu Fakultas Ekonomi di bawah naungan Kementerian Agama, UIN, Universitas Islam Negeri, maupun satu kelompok yang memang memiliki ciri dan karakter tersendiri, yaitu yang pernah
menjadi IKIP. Sekarang berubah jadi bertransformasi jadi universitas. Itu juga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dulunya itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang khusus untuk pendidikan ekonomi, pendidikan manajemen, dan pendidikan akuntansi. Tapi sekarang sudah menyatu sehingga sekarang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini AFEBI adalah kumpulan dekan-dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri. Sekali lagi perguruan tinggi negeri. Karena kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau kita hitung semua dengan PTS-PTS itu sangat banyak. Oleh karena itu, khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis perguruan tinggi negeri. Lalu slide berikutnya, Pak. AFEBI ini dalam strukturnya ini kolektif kolegial. Di dalamnya ada ketua AFEBI, saya sendiri, lalu ada Dewan Pimpinan Nasional, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, lalu ada Pak Teguh Dartanto PhD, itu dari Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ada Prof. Dian Agustia Accounting, itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Erlangga. Ada Profesor Dr. Nunui Nurafia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Dekan. Lalu terakhir Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Pak Abdul Ghaffar PhD. Kamilah ini berlima yang selalu berdiskusi untuk ke depan bagaimana pengembangan AFEBI. Lalu kami tentu memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas output, kualitas alumni, tentunya dengan program-program yang kita buat bersama. Lalu seperti hari ini kita akan merencanakan bekerja sama dengan pasar trainer. Tentu ini juga menjadi berita baik untuk kami. Dewan Pengurus Nasional ini dibantu oleh dua bagian dari pengurus inti. Ada Dr. Mary Citra Sondari, Sekjen AFEBI, dan ada Bendahara Profesor Dr. Aurik Gustomo, Bendahara AFEBI dari Fakultas School of Business Institut Teknologi Bandung, kalau Bu Mary dari Universitas Pajajaran. Lalu kami dalam struktur ini juga ada yang kita sebut dengan ketua komisi. Ada Dr. Ivan Syauki Beck, komisi akreditasi. Jadi pengurusnya ini semua dekan, Pak, dekan. Jadi pengambil keputusan di fakultasnya. Ada Dr. Eva Yonedi, komisi kajian strategis. Ada Dr. Mariani Harsasi, komisi pengembangan daring. Kenapa daring? Karena beliau ini dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Ada Profesor Dr. Arifuddin Masud Akunting, komisi pendidikan dan pengajaran, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Halileo. Ada Profesor Dr. Tulus Suryanto, komisi research, ini dari UIN, mewakili UIN. Lalu Dr. Agus Ganesa, komisi kerjasama, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Udayana. Lalu ada kita satu yang mewakili Kalimantan. Ini kita sering sebut dengan Pak Kelana ini, karena memang sering berkelana ke Indonesia mencari inspirasi. Beliau ini memang ini tidak nampak tidak sempurna saya punya PowerPoint yang saya lihat di sini.
tertutup kelihatannya dengan gambar yang lain, jadi tidak nampak. Tapi kami ketua komisi ini dibantu oleh sekretaris komisi, di mana sekretaris komisi ini bekerja sama dengan dibantu oleh ketua-ketua regional, yang dalam perjalanannya ketua regional ini sangat berkontribusi terhadap koordinasi apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan masing-masing regional. Ada Dr. Jubaida, Ketua Regional 1, ini wilayah Sumatera. Ada Profesor Dr. Istipada, Ketua Regional Mataram dan Bali dan Mataram. Ada Profesor Dr. Faisal, Ketua Regional 3. Ada Dr. Barkah, Ketua Regional 4. Dr. Ihsan Rois, Ketua Regional 5. Dan terakhir adalah Bapak Dr. Ruli Nuwarah, Ketua Regional 6, yang mana sebenarnya dari koordinasi, dari program, dan apa yang kita lakukan, ketua-ketua regional inilah yang selalu memberikan pandangan-pandangan, karena masing-masing regional membutuhkan penanganan yang berbeda. Masing-masing ketua-ketua regional ini menyampaikan hal-hal yang perlu kita tangani di DPN, sehingga semua program-program ini bisa berjalan dengan baik, karena ketua-ketua regional ini sangat aktif menyampaikan informasi kepada Ibu Sekjen. Jadi sebenarnya terus terang Pak John ini, ketua itu menerima informasi banyak dari Sekjen. Sekjenlah yang menggodok semua ini, Sekjenlah yang memasak semua ini, menu-menu ini, lalu turun ke regional, regional menyampaikan bahwa menu yang kita butuhkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi begitulah perjalanan bagaimana koordinasi dari AFEB ini dalam mengkoordinasikan rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis seluruh Indonesia untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari perguruan tinggi negeri. Lalu dibantu oleh sekretaris, ketua regional ini kan dibantu oleh sekretaris regional, ada Hawiono, ada Dr. Muhammad Saifullah, ada Dr. Rizal, ada Dr. Syahrian, ada Dr. Apriana, lalu ada Dr. Ivone yang membantu kami, membantu ketua-ketua regional dalam menjalankan program-program yang kita sudah canangkan bersama, termasuk nanti ketua-ketua regional ini bekerja sama dengan Ibu Sekjen, mensosialisasikan apa-apa yang perlu dibicarakan berkaitan dengan kerjasama dengan pasar trainers ini. Secara keseluruhan, members dari AFEB ini sudah cukup banyak, berkembang terus. Slide berikutnya, Pak. Untuk universitas negeri itu totalnya ada yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis 54, dari Universitas Pendidikan Eksekutif itu ada 13, dari Universitas Islam Negeri ada 13, sehingga total peserta kami adalah 80 totalnya sekarang. Jadi ada 80 peserta yang aktif sebagai anggota AFEB, yang jujur saja ini merupakan kalau kita berbicara market ini sangat besar, dan kalau kita berbicara asal manfaat, tentu bekerja sama dengan pasar trainer ini memberikan manfaat yang begitu banyak kepada kami, sehingga diharapkan kita tidak hanya signing,
Tapi tentu sebagai Ketua FEBI saya sangat bergembira jika kita mampu mengimplementasikan program tentu dengan kurikulum tailor-made atau kurikulum mengikuti dinamika-dinamika yang terjadi di luar lingkungan perguruan tinggi, dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat, dan seterusnya. Kita tidak mungkin menghasilkan alumni ekonomi yang semuanya menjadi ekonom, atau semua menjadi manajer, atau semua menjadi pengusaha. Tentu berbagai macam jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh alumni, tentu dengan harapan mereka memiliki modal yang didapatkan dari training-training yang dilakukan, tentu dengan kerjasama dengan pasar trainer. Kalau saya menyimak tadi kurikulum yang ditawarkan, jenis pelatihan yang ditawarkan. Lalu kami ada beberapa kegiatan lah Pak. Our project kami banyak, jadi kami ini mohon maaf ini tidak berhenti HP saya bunyi nih karena saya lagi nguji Pak di tempat lain. Ini sekarang kami harus segera ke sana, tapi saya katakan saya meeting dulu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kami, ada sidang pleno, ada kongres, ada seminar, nanti ini ada pelatihan, dan kami AFEBI selalu berniat, selalu menginginkan AFEBI ini seluruh anggotanya memiliki kesetaraan dari proses input, prosesnya sendiri, output, dan outcome. Kita berusaha untuk setara. Kalaupun ada disparitas itu tidak terlalu besar, tapi kita ingin memperkecil disparitas itu. Tentu training lah ini menjadi jembatan emas untuk mengurangi disparitas itu melalui pendidikan-pendidikan informal yang sifatnya training, pelatihan, pengembangan kapasitas individu. Kami juga secara rutin melaksanakan international conference, selain melakukan kongres, melakukan pleno, ada workshop, ada kongres, semuanya kita lakukan hanya untuk apa? Untuk mengimprove capability daripada anggota AFEBI. Oleh karena itu, kami tidak membanggakan diri. AFEBI ini sangat luar biasa. Saya pun terus terang saja sudah lama terlibat di AFEBI. Ini sudah masuk mendekati tahun ke-8. Saya merasa bahwa AFEBI ini benar-benar implementasi dari apa yang disebut dengan kesetaraan, kebersamaan itu ada. Yang kedua, kami jauh dari politik. Yang ketiga, di dalam hati kami, di dalam diri kami, di dalam jiwa kami, di dalam kepala kami ini cuma satu. Bagaimana kita saling berbagi pengetahuan. Jadi knowledge management yang berjalan, kita saling berbagi pengetahuan untuk bersama-sama berkembang. Oleh karena itu AFEBI juga menganut prinsip togetherness. Selalu bersama-sama untuk mengembangkan diri, baik akademik maupun non-akademik. Karena bagaimanapun juga prinsip kesetaraan kita pegang teguh di dalam keanggotaan AFEBI. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Pak John mengenai AFEBI. Bisa kita lihat slide terakhir dengan siapa saja sekarang AFEBI ini menjadi mitra. Ada AFEBI partnership-nya, ada Risdikti tentu Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, ada IAI, ada ISEI, ada Badan Supervisi Bank Indonesia, ada AKBA, ada Forum Human Capitals, Lamemba, Indonesian Cyber Education Institute. Lalu nanti ini mungkin besok, lusa, tentu AFEBI melalui Lamemba, karena pendiri Lamemba adalah salah satunya adalah AFEBI, selain IAI dan ISEI, pendiri Lamemba
tentu kita sedang merencanakan, sedang mau bekerja sama dengan AACSB, sebuah lembaga akreditasi internasional yang punya reputasi. Tentu APB ingin seluruh anggota dari APB ini memiliki standar seperti yang dicanangkan oleh ACSB. Walaupun itu berat, tapi kami harus jalani bersama, karena bagaimanapun juga APB, co-founder of Lamemba Indonesian Cyber Education Institute, dan mungkin ke depannya kita bagian mitra dari ACSB, Equis, seluruh lembaga-lembaga akreditasi yang tentunya ingin meningkatkan proses, ingin meningkatkan kualitas alumni, dan semuanya itu bisa berjalan kalau kita selalu bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir MSI yang telah menyampaikan tadi ya Pak Prof. Abdul Rahman perkenalan terkait dengan AVB dengan sangat jelas dan rinci, beserta juga kerjasama-kerjasama yang tengah dilakukan dan sudah dilakukan oleh AVB. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu simbolisasi kerjasama dengan penyerahan piagam dan juga foto bersama. Mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk menampilkan piagam. Nah, di sini nanti antara Pak Jono Effendi dan juga Profesor Abdul Rahman ya. Mungkin bisa nanti diaba-aba dibantu untuk foto bersama ya, panitia. Oke, sudah terlihat. Oke. Mau ada yang disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Jono dengan Pak Profesor Abdul Rahman? Sebelum mungkin kita mulai kegiatan penyerahan piagam ya dengan foto bersama. Ini karena online, jadi memang piagam kerjasamanya pun ditampilkannya secara online ya, secara share screen. Pada Pak Jono ataupun? Iya. Ibu semuanya, mari semuanya berikan senyum terbaiknya. Saya akan mulai untuk foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan ini sudah resmi terjalin ya kerjasama antara AVB dengan pasar trainer yang sudah dibuktikan dengan piagam kerjasama. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir dan juga Pak Jono yang sudah tadi berfoto bersama ya sebagai simbolisasi kegiatan kerjasama antara AVB dan juga pasar trainer.